Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengurumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu berkata, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah iman yang tangguh. Roh jahat selalu berusaha
menjauhkan seseorang dari kerajaan Allah. Mereka berusaha menguasai hidup manusia. Penguasaan itu dalam arti yang sepenuhnya menguasai mental maupun fisik. Banyak yang kita jumpai orang yang hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Ia menjadi manusia yang terbelenggu dan tidak bebas secara fisiko-spiritual. Bahkan juga secara fisik, orang-orang seperti itu menderita sakit penyakit tertentu. Yesus sadar akan kondisi semacam itu. Maka dalam banyak kesempatan, ia selalu berhadapan dengan roh-roh jahat yang meminjam tubuh manusia yang dirasukinya. Yesus sangat memahami kondisi orang yang dibelenggu oleh roh jahat itu. Karenanya, ia datang untuk menghadirkan kerajaan Allah yang membebaskan. Satu persyaratan penting untuk bisa mendapatkan pembebasan dari belenggu roh jahat adalah iman. Orang harus memiliki iman yang tangguh bahwa Yesus lebih berkuasa daripada roh-roh jahat. Inilah yang menjadi keprihatinan Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang imannya masih terombang-ambing. Saudara-saudari, kita semua dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Mungkin bukan semua kita memiliki karisma khusus yang bisa mengusir roh jahat. Jangankan mengusir berhadapan dengan orang yang kesurupan saja, mungkin kita ketakutan. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa menghadirkan kerajaan Allah. Kita bisa menjadi pembawa kepastian terhadap sesama kita yang menghadapi keraguan-raguan imannya. Saudara-saudari, manusia biasa tak dapat mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit itu. Yesus datang dan mengusir setannya keluar. Kita yang sering dipengaruhi kecenderungan jahat perlu datang segera kepada Yesus. Dengan kuasa Yesus, semua yang jahat akan kalah. Doa dan puasa membuat kita sanggup menyingkirkan yang jahat dari hati dan budi kita. Doa dan puasa menjadi kunci utama dan kekuatan dahsyat dalam membantu orang lain. Inilah yang diajarkan dan ditanamkan di dalam hati para muridnya. Ajaran Yesus ini diberikan kepada para rasulnya ketika mereka gagal mengusir roh jahat dari seorang anak. Apakah kita pun bisa membantu orang dalam waktu tertentu dengan cara ini? Kata Yesus, segala sesuatu mungkin bagi yang percaya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian
orang-orang yang kita kasih dan doakan. Seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.